undang-undang yang belum beliau sebut, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan saya lihat di RUU Sikdiknas ini hanya disebut pendidikan inklusif. Dan kalau saya baca undang-undang yang lama, di situ ada sih sedikit tentang pendidikan inklusif bahwa harus didirikan satu kecamatan satu, misalkan. Nah, satu kecamatan luasnya luar biasa. Kalau hanya satu sekolah saja, itu tentu sangat merepotkan. Sementara di sisi lain, di dalam pasal di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang ketenagakerjaan, pemerintah dalam undang-undang itu menyaratkan bahwa BUMN, BUMD dan pegawai negeri ya, pokoknya lembaga milik pemerintah itu harus mempunyai tenaga kerja sebesar 2% penyandang disabilitas, sementara yang swasta adalah 1%. Itu kan banyak sekali, tetapi pendidikan untuk anak-anak disabilitas ini tidak dijadikan arus utama. Kok kayaknya dia kan disabilitas, biar aja dia di SLB, padahal tidak demikian seharusnya. Karena untuk anak-anak yang mampu didik meskipun dia tunanetra, tapi dia bisa dididik sehingga sekolah hingga tinggi, misalkan seperti itu. Nah, ini tadi sebenarnya saya mau matur sama Bu Nuni tentang hal ini, kok tidak disinggung sama sekali, karena jumlah kami itu sangat banyak di Indonesia ini, meskipun data yang ada berbeda-beda dari BPS, dari Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Kesehatan, itu angkanya itu beda-beda, sehingga ketika membuat perencanaan menjadi bingung juga pernah, karena base datanya yang berbeda-beda itu. Kemudian tadi kan Pak Indra menyebutkan pasal 1 ayat 13 wajib belajar untuk semua warga negara, gitu ya. Nah, emangnya kami ini bukan warga yang harus mendapatkan pendidikan yang layak, dan kelihatannya sekolah-sekolah di Indonesia tidak banyak yang siap ketika sekolah itu menjadi sekolah inklusi. Saya menyarankan di Perda Jawa Tengah, Perda penyandang disabilitas untuk Jawa Tengah dan Kota Semarang, mewajibkan agar semua sekolah inklusi. Impact-nya apa sih? Impact-nya sekolah itu harus siap, ya kan? Yang disebut inklusi kan tidak hanya diberi RAM, tidak hanya yang fisik saja, tapi justru yang non fisik ini yang harus diperbaiki. Bagaimana sih mindset guru sesama teman, orang tua teman yang disabilitas ini bisa sama, karena target Indonesia ini adalah 2030 Indonesia sudah menjadi negara inklusif. Tetapi pendidikan yang menjadi kalau saya Ibu Nuni tadi menyatakan hak asasi, saya bilang basic need, kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, bagaimana kita bisa mencapai di 2030 itu. Saya pikir ini menjadi PR kita semua, karena menjadi disabilitas itu adalah keniscayaan. Siapa saja bisa, dan kita nggak tahu apakah nanti anak atau cucu yang kita lahirkan itu disabilitas atau tidak. Kalau ini tidak disadari sejak sekarang, maka kondisinya tidak akan berubah. Oleh karena itu saya sangat-sangat berharap bahwa dalam Undang-Undang Sikdiknas ini nanti ada tercantum nomenklatur tertentu yang menguatkan perjuangan kami di pendidikan. Mungkin saya bisa matur Pak Bahrul bahwa teman-teman di madrasah itu ada yang